dengan nilai yang miliar, sampai itu udah ada yang lapor ke Mabes. Tapi Baru awal Agustus lalu gelar konser meriah bersama kedua putrinya Jahwa dan Aliyah Masaid, Reza Artamevia justru dilaporkan ke polisi karena dituding melakukan penipuan berkedok bisnis investasi perhiasan. Laporan tersebut muncul setelah adanya dugaan penawaran investasi dengan modal sebesar 75 juta dengan iming-iming keuntungan hingga 10 juta rupiah setiap minggunya. Namun alih-alih meraup keuntungan, korban bernama Malvin justru mengaku menerima cek kosong sampai 2 kali. saya dari awal tuh udah nggak mau ya ikut sebuah investasi lah, apa beli sesuatu, PO dulu, bayar dulu, nanti dalam waktu 1 minggu gitu dapat hasil 10 juta gitu. Saya sempat 2 kali perjanjian. Yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 7 ternyata sold. Akhirnya tanggal 7-nya saya tuntut uang saya balik dong, maksudnya malah saya dikasih cek tanggal 14. Saya tanggal 14 tagih jam 1 belum ada. Akhirnya ditelepon, maksudnya hubungin dia, maksudnya ini kosong, maksudnya ya udah, kata dia jam 2. Akhirnya kita balik lagi sekitar jam 2:30, ambil dia masih kosong. Jadi kan diminta 200 ya, dia janjiin balikin seminggu 25. Saya kecewa banget, dalam arti kata gini, dan malah tadi itu saya seolah-olah dibilang saya ini mencemarkan nama baik dia karena saya kasih lihat ke publik ya cek mas kosong. Maaf, ini kan kecewaan saya gitu, saya dibohongi gitu. Kasus penipuan yang menimpa mertua Thorik Halilintar ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Tahun 2024 lalu, tepatnya pada bulan November, nama Reza juga sempat heboh setelah dilaporkan seorang wanita berinisial IM atas dugaan penipuan dalam bisnis berlian. Tak tanggung-tanggung nilai kerugiannya mencapai hampir 20 miliar rupiah. Kini pada awal Agustus 2026, Reza kembali dikaitkan dengan bisnis jual beli perhiasan dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Menurut pengakuan Malvin, bisnis tersebut bahkan belum genap berjalan sebulan, namun sudah cukup banyak koleganya yang ikut jadi korban. Yang menghubungi saya itu 6 orang, 7 orang gitu loh, dengan nilai yang miliar, sampai itu udah ada yang lapor ke Mabes tapi belum ditindak. Makanya dia pengen tadi ada siaran langsung nggak gitu loh, maksudnya dia pengen update gitu, pengen tahu. Dan ya itu tadi dia sebagian itu masih merahasiakan siapa. Siapa yang dirugikan dan siapa yang ditipu atau siapa yang menipu. Yang pasti kita ingin ini segera selesai. Mirisnya persoalan yang dialami Malvin tak berhenti pada dugaan penipuan. Malvin juga mengaku mendapat ancaman dari pihak Reza setelah dirinya mengungkap kasus tersebut ke media sosial. Sejak awal ya kita coba mempelajari, dan memang langkah hukum itu akan kita lakukan kalau memang dia tetap tidak membayarkan kewajibannya. Dan saya jelaskan bahwa kewajibannya itu sudah dibayarkan. Artinya secara hukum tidak perlu kami melakukan langkah hukum mau gugatan apalagi pelaporan kan seperti itu. Namun dalam hal ini ya nggak, klien kami ini perlu menyampaikan, meluruskan ya nggak, termasuk kita juga saat ini menyampaikan bahwa pembayaran sudah clear. Artinya paling tidak kan itu menjelaskan ke publik ya nggak. Namun di sisi lain banyak kekecewaan klien kami ya nggak, salah satunya harusnya juga kan pembayaran itu paling tidak dibarengi permintaan maaf, bukan malah balik diancam mau dilaporkan segala macam. Ya, pencemaran nama baik. Dilaporkan. Kata dia, saya ini pencemaran nama baik. Sebenarnya ya saya nggak ngerasa sebut inisial apa yang saya cemari gitu loh. Nah kalau masalah cek kosong, ya itu bukan pencemaran, itu kekecewaan dan fakta. Iya dong. Saya untung nggak saya lapor ke pihak berwajib, saya cuma posting aja kecewaan saya.
Berbeda dengan Reza yang terseret lagi kasus penipuan, Bunga Zainal dan suaminya Sukdep Singh justru tengah mencari keadilan. Sukdep yang hadir hanya didampingi kuasa hukumnya mendatangi Barreskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara khusus terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan oleh DH yang sempat dihentikan pihak penyidik, padahal pihak Bunga sudah inkrah menang secara perdata. Tadi sudah memohon untuk melakukan gelar perkara khusus menyangkut kasus pidana yang kita laporkan di bulan Agustus tahun 2024 waktu itu. Kita berterima kasih kepada Biro Wasidik Mabes Polri karena hari ini kita disambut baik. Agenda gelar perkara khusus hari ini juga berjalan dengan baik. Tadi sudah kita sampaikan semua fakta-fakta hukum yang kita alami selama ini dan kejanggalan-kejanggalan dugaan kita penyidik yang berpihak ke terlapor. Bulan Juni tahun 2026 laporan kita ini dihentikan dalam proses penyelidikan. Dalam perhentian ini alasan penyidik cuma laporan pidana ini bukan merupakan tindak pidana. Nah, atas kesimpulan SP2 Lidik itu kita berkeberatan dan kita mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Biro Wasidik Mabes Polri, dan kita berharap di Biro Wasidik Mabes Polri ini kita mendapatkan keadilan. Perjuangan Sukdep memburu DH bukan semata-mata karena ingin menuntut ganti rugi sebesar 5,5 miliar rupiah sesuai putusan pengadilan secara perdata. Lebih dari itu, ada persoalan rumah tangga yang sempat ikut terseret, bahkan nyaris berujung perpisahan. Ia gegera ditipu hingga miliaran rupiah. Biduk rumah tangga Sukdep bersama Bunga pun sempat ikut dipertaruhkan. Kita dalam hal ini 2 miliar lebih. Bahkan kalau dicerita yang dirugikan di sini 2 tahun lebih, fokusnya Pak Sukdep ini terganggu. Bahkan dalam rumah tangga bisa dibilang menjadi perdebatan ini, karena mengingat Devi ini kan kawannya Bunga awalnya. Makanya Pak Sukdep ini menjadi yakin untuk berinvestasi gitu. Jadi kalau cerita yang dirugikan, kami sangat dirugikan, dan kita bisa lihat dari fakta-fakta hukum saja. Silahkan nanti peserta gelar lah yang menyimpulkan. Kami sudah memaparkan semuanya. Ya, harapan kami ya sesuai dengan yang kami paparkan tadi agar bisa dibuka kembali lah. Soal hubungan suami istri awalnya ya pasti dia memperkenalkan saudari DH ini ke saya, ya bagaimanapun hubungan tuh jadi tidak enak, ya apalagi ini sampai kasus ini dibawa ke ranah hukum ya. Secara perdata sebenarnya kasus ini udah inkrah, yang dia laporkan kita ke perdata waktu itu. Udah inkrah dari gugatan, banding, kasasi, ya bahwa itu udah dimenangkan oleh kita semua. Dan dia wajib untuk membayar senilai berapa? 5 miliar 500 sekian juta. Beres urusan perjuangan mencari keadilan, buah hati mereka yang paling kecil, Harmil Pradi Singh, justru harus dilarikan ke rumah sakit di Malaysia akibat mengalami keracunan makanan. Alhasil Bunga tak bisa mendampingi sang suami untuk mencari keadilan. Ternyata lambungnya, begitu dicek kemarin itu ada virus katanya, virusnya belum hilang. Nah kemarin itu juga ada lumpur di empedunya, hasil dokter mengatakan, tapi udah mulai menipis, cuman terjadi pembengkakan. Nah sekarang lagi dilakukan, hari ini rencananya tadi mau MRI, mau lihat dulu lebih detailnya. Kembangan cukup signifikan hari ini setelah dilakukan pengecekan, dilakukan MRI, ya, dan penanganan yang cukup detail di Kuala Lumpur ya. Ya bantu doa lah ya semuanya.